Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Rame-ramenya Pak Jokowi itu ya, baik dari segi kasus pemilunya, kemudian dari segi ijazahnya, dari segi kebijakan-kebijakannya yang telah lalu, itu ada yang lebih lucu ya, yang bisa diperhatikan, yaitu kelakuannya relawan-relawan Jokowi ini. Jadi dari mulai pola pikir, kemudian kelakuan, kemudian saya katakan apa ya, tidak memiliki sense demokrasi. Ini lucu untuk diperhatikan. Beberapa video saya memang membahas tentang hal itu, dan tatkala terjadi ya perbincangan antara para pembelanya Jokowi dengan orang yang katakanlah netral begitu, memang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan bernegara yang baik, itu banyak sekali terjadi kelucuan, kemudian kerancuan berpikir, yang mana pasti salah satunya itu pihak Jokowi itu tidak bisa melihat ada orang yang melihat dengan netral. Jadi pihaknya para pembelanya Jokowi itu selalu melihat orang yang berseberangan pemikiran dengan mereka itu adalah orang yang berseberangan secara politik. Nah, sampai-sampai ya semua yang dikatakan Jokowi itu benar. Sampai-sampai kemarin dikatakan seolah-olah begitu ya, seperti kambing penurut. Ini sekarang kita akan saksikan lagi kekonyolan apa yang akan terjadi dari mulutnya. Kita katakan termul apa kita katakan pendukung ya. Kayaknya itu sinonim dah ya. Kita lanjutkan saja. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Tetapi bahwa kalau memungkinkan 2 periode diterima oleh rakyat dan direspon positif oleh masyarakat, maka nggak ada pilihan lain selain mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Karena apa? Hanya Prabowo Gibran sampai hari ini yang senafas, sevisi dengan nawacita dan astacita. Oke, Bang David. Tadi juga Anda menyatakan bahwa ada yang ingin memecah begitu. Emang siapa ini dari Bara JP sendiri melihat siapa yang ingin memecah? Loh, sekarang gini. Itu ijazah Jokowi. Lalu kemudian seminggu terakhir ini polemik oleh satu oknum saja, Pak Suban, yang mengangkat atau menggugat keabsahan ijazah seorang Gibran itu. Ini kan bagian dari langkah-langkah politik untuk bagaimana mendelegitimasi pemerintahan 2-in-1 Prabowo Gibran ini untuk menyasar pada seorang wakil presiden. Padahal ini kan duet 2-in-1 yang nggak bisa ini harus finish untuk bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045. Itu kepentingan Pak Jokowi adalah Indonesia Emas di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran itu harus tercapai demi kebaikan bangsa ini, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Orang ini mengatakan bahwa Pak Subhan itu oknum ya. Oknumnya oknum siapa? Kepentingannya itu apa? Ini bukan gerakan politik, sebagaimana telah saya singgung beberapa kali. Tapi pihak Jokowi itu tidak bisa melihat seperti itu, karena semua yang memungkinkan di situ ada gelombang politik, maka mereka itu melihat itu adalah gerakan politik. Padahal ya tidak seharusnya begitu cara memandangnya, cara melihatnya. Makanya kalau misalkan sekarang kita melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan Jokowi yang sifatnya itu politis, meskipun dia itu seharusnya sudah menjadi negarawan, itu karena memang pola pikirnya sedari awal Jokowi begitu. Ada paranoia ya, ada paranoid, ketakutan di dalam menghadapi perkara-perkara yang menuju kepada Jokowi. Maksud positifnya. Berarti yang dimaksud juga dengan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ini juga sekaligus membantah bahwa hubungan Prabowo dan juga Jokowi ini tengah renggang begitu ya? Benar sekali. Jadi sebenarnya juga
kalau bisa diinterpretasi dari pernyataan Pak Jokowi ini bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Bahwa kemudian ada kawan-kawan seperti Noel yang terjerat masalah hukum, justru Pak Jokowi mengatakan silakan diproses hukum ya, kita ikuti perkembangan hukum. Lalu kemudian sahabat kami juga Mas Budi Ari ini katakanlah dicopot dari menteri. Ini kan semua hak prerogatif seorang Presiden Prabowo yang tentu ada pertama diskresi, yang kemudian yang kedua ada kalkulasi-kalkulasi strategis dari seorang Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan itu. Itu ada kalkulasi dari Pak Prabowo, iya, tapi juga apakah itu mengindikasikan kepada retaknya hubungan Jokowi dengan Prabowo? Bisa saja. Nah, yang menjadi permasalahan kan ada beberapa orangnya Prabowo, ada beberapa orangnya Jokowi nih yang kemudian tidak dipakai lagi begitu. Dan itu tanpa tanpa diskusi dulu dengan Jokowi, yang mana dengan pedenya padahal orang-orangnya Jokowi itu mengatakan Prabowo dengan Jokowi itu hubungan politiknya romantis begitu ya. Yang mana itu gak penting juga nanti sebagaimana akan dikatakan ya. Ada pengaruh karena kedekatan Jokowi di situ ya. Tahan di situ. Saya ingin tanya ke Mas Toto. Mas Toto juga melihat yang sama? Sebentar. Ini saya melihat juga pada dirinya para pendukung Jokowi itu tidak bisa menerima kenyataan begitu ya. Itu kenyataannya sudah demikian. Kenyataannya cengkraman Jokowi di kabinetnya Pak Prabowo itu berkurang begitu. Itulah kenyataannya. Ya nggak bisa dibantah juga. Berkurang lah, habis ya belum. Apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ingin mendukung Prabowo Gibran 2 periode ini sekaligus membantah bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo ini sebenarnya baik-baik saja di tengah banyak menteri Joko Widodo yang di reshuffle oleh Prabowo. Itu urusan pribadinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tidak ada kaitan dengan masalah kebangsaan. Romantisme hubungan di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi biarkan mereka berdua yang tahu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan perdebatan romantisme seperti itu, gak ada gunanya. Mega dengan SBY seperti apa, Mega dengan Jokowi seperti apa, biarkan orang-orang di level atas ini yang kemudian mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang saya ingin katakan adalah jangan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal berbau konstelasi kekuasaan, padahal pemilunya masih 4 tahun lagi. Oke. Sampai saat itu, sampai sini begitu ya. Ini setuju yang dikatakan oleh Pak Toto ini. Kita ini diajarkan apa ya oleh termul-termul dan oleh Pak Jokowi ini, kita diajarkan apa sebetulnya sebagai bapak bangsa begitu ya, yang seharusnya mengajarkan kepada anak bangsa ini untuk memikirkan kemajuan bangsa dari segi peradaban secara umum begitu ya. Ini malah diajak terus-menerus memikirkan kekuasaan politik. Itu yang terjadi dan itu memang faktanya. Yang mana kita juga bisa melihat sekali lagi hal itu tercermin jelas, terpantul jelas dari para pendukungnya Jokowi. Pola pikirnya itu mesti seperti itu. Tidak pernah berpikir pola pikir profesional misalkan ya. Kalau kita mah urusan yang menjadi menteri itu siapa? Tetapi kan yang jelas dia itu harus profesional, kemudian memberikan harapan perubahan seperti Pak Purbaya sekarang itu. Itu saya tidak setuju juga dengan semua apa yang diputuskan oleh Pak Purbaya, akan tetapi beliau ini memberikan harapan perubahan. Itulah yang kita harapkan begitu, menteri-menteri yang seperti itu. Kemudian tatkala urusannya ini dengan termuls ya, urusannya itu pasti di dalam wilayah perubahan kekuasaan atau pengaruh kekuasaan. Kok terus-terusan ke situ, padahal betul on point yang dikatakan ini. Pemilu masih sangat jauh. Pak Jokowi bahkan sudah melampaui ketika berbicara mengenai 2 periode. Kalau tadi Mas David mengatakan untuk memastikan satu paket ini berlangsung, silahkan, itu tata negara dan saya ikut setuju mendukung. Bahwa kemudian alangkah baiknya dalam sistem presidensial jangan ada yang mengganggu presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih. Tapi ketika diksi yang digunakan adalah 2 periode, itu kan secara tidak langsung fait accompli terhadap hasil pemilu 2029 dan pencalonan 2029. Padahal Pak Prabowo bisa memilih siapapun nanti calonnya. Dan tidak boleh ada yang kemudian apa yang terjadi dalam konstelasi politik 2029. Yang kedua, sebentar. lagi buat... Nah itu
bagus ya, beliau itu sebagai seorang aktivis politik yang memang memiliki prinsip politik yang jelas. Kalau sudah terpilih sudah selesai begitu ya. Ini yang 5 tahun ke depan, ayo kita dukunglah bareng-bareng begitu ya. Ini juga pukulan juga sebetulnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk kepada kita-kita juga sebetulnya yang masih mempermasalahkan Gibran sebagai wakil presiden. Tapi ya apa ya, dari segi keterwakilan keadilan begitu, saya rasa tidak ada masalah di dalam misalkan ya mempermasalahkan ijazahnya Jokowi, kemudian di dalam mempermasalahkan ijazahnya Gibran begitu. Itu tidak ada masalah, asal memang jangan diada-ada begitu ya, bukan gerakan politik. Memang nanti pada akhirnya akan ada konsekuensi politis, tetapi jangan dibawa politiknya begitu. Itu saya setuju. Memang kalau kita mau berpegang erat kepada filosofi demokrasi, ya mau bagaimana lagi ya, Jokowi hebat begitu, sudah bisa menaikkan anaknya menjadi wakil presiden, yang mana secara filosofi sudah itu adalah pemimpin kita begitu, mau tidak mau. Cuman sekali lagi balik lagi bahwa ini adalah negara demokrasi juga, bahwa wakil presiden itu bisa dikritik secara kebijakan, kemudian secara secara gestur itu bisa dikritik semua, dan untuk mewakili rasa keadilan, kemungkinan kecurangan itu juga bisa dipermasalahkan begitu, bisa digugat. Tetapi sekali lagi ini rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan politik. Iya. Makanya rada repot kita itu ngobrolnya. Kalau misalkan tadi dikatakan setuju, ya saya juga setuju. Secara prinsip memang harus seperti itu. Mau tidak mau ya, presiden kita itu Pak Prabowo, wakil presiden kita itu Gibran. Mau tidak mau itu. Ya. Nah, nanti di belakangnya ada apa, itu juga diwadahi oleh negara demokrasi. Teman-teman relawan, saya lebih berharap teman-teman relawan yang mengatasnamakan Jokowi ini bisa menjelaskan kepada publik, ikut memberikan kontribusi pertanyaan-pertanyaan misalnya terkait program, apakah IKN akan berlanjut atau tidak. Ketika itu dianggap tadi sebagai bagian dari keberlanjutan, kemarin 14 triliun baru ditolak oleh DPR. Dan itu akan mengakibatkan keterlambatan menurut Menteri Basuki. Yang kedua, misalnya terkait dengan keresahan masyarakat terkait MBG. Pak Jokowi nggak pernah punya program MBG. Itu khas dari Pak Prabowo. Bagaimana kemudian teman-teman relawan Jokowi yang juga mendukung Prabowo merasionalisasikan dan menjelaskan hal tersebut. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan ternyata program Pak Jokowi tentang infrastruktur dengan Pak Prabowo memang berbeda. Karena Pak Prabowo tidak kemudian melibatkan penggunaan APBN yang terbukti sekarang banyak kemudian melahirkan utang dalam perkara BUMN. Hal-hal seperti itu yang kalau kemudian dijelaskan dengan baik, bukan dalam konteks konstelasi kekuasaan, sudah bicara 2 periode, pada titik itulah relawan akan dilihat lebih memiliki sebuah kegunaan dibandingkan spekulasi bahwa relawan ujung-ujungnya juga hanya tentang ikut dalam kekuasaan. Oke, on point. Ini dikatakan oleh beliau ini on point. Bahwa ya, beliau ini mengatakan termul ini, relawan-relawan ini itu tidak mengapa ada kan ya. Adanya tidak bisa dipermasalahkan juga, yaitu hak mereka kok. Cuman kalau misalkan di bawahnya ternyata ada pergerakan politik underground, ini yang bermasalah. Akhirnya negara kita nggak maju-maju. Nah, apabila begitu ya, para relawan Jokowi ini adalah orang-orang yang amat sangat mengerti terhadap nilai-nilai bernegara yang Pak Jokowi lakukan, terutama selama 10 tahun ini, 10 tahun belakangan begitu ya, 10 tahun masa Jokowi menjabat. Dan kita di sebagai masyarakat banyak sekali melihat ketidakfahaman atas keputusan-keputusan Pak Jokowi, misalkan di dalam tadi yang disebutkan ya, mengembangkan infrastruktur, mengambil dana dari APBN, yang mana manfaatnya juga tidak dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Kita kan nggak paham tuh, kok bisa Jokowi itu seperti ini, malah hutang malah bertambah banyak. Nah, itu sebaiknya dijelaskan oleh para relawan Jokowi ini, sehingga memberikan kepada kita sedikitnya jawaban dan bisa menjadi sebuah dialektika pemikiran yang bagus, yang baik untuk pemahaman bernegara kita. Itu akan sangat bagus daripada daripada seolah-olah
para relawan ini menjadi kepanjangan kekuasaan Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi. Ya, membela semua perkara yang memang kadang ada hubungannya dengan politik, kadang memang tidak ada hubungannya dengan politik sama sekali, seperti ijazahnya Pak Jokowi begitu. Ya, secara langsung begitu, bukan secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung, ya apa yang tidak bisa dipolitisasi begitu. Harga saham bisa dipolitisasi, kemudian kekuatan rupiah terhadap dolar bisa dipolitisasi, sendal jepit loh bisa dipolitisasi. Kalau kita ngobrolin politik itu, makanya pola pikir politik ini hilangkanlah setelah selesai setelah selesai masa kampanye itu, udah jangan dibawa-bawa lagi. Lah ini mah ngajak ribut terus ya relawan-relawan Jokowi itu, bukannya menjelaskan. Komisaris BUMN menjadi wakil menteri atau menteri yang akhirnya akan mencoreng nama relawan termasuk nama Pak Jokowi yang digunakan oleh relawan tersebut. Mungkin itu aja sih. Bang David menanggapi soal itu bagaimana? Dan sebenarnya kalau kita lihat di peta politik sendiri kan 2029 masih lama dan itu kan masih dinamis. Bagaimana Barajp sendiri melihat atau Jokowi sendiri melihat bahwa nanti di 2029 tuh Prabowo bakal memilih Gibran lagi untuk menjadi wakil presidennya? Ya, sebenarnya kan sebentar. Ini pertanyaan bagus ya. Kok sudah ada dukung Prabowo Gibran 2029 sedangkan 2029-nya masih lama, kalaupun sudah masuk 2029, tahu dari mana Pak Prabowo bakal ngajak Gibran lagi begitu? Ini pertanyaan bagus ya. Saya penasaran nih jawabannya. Cuman sebelum ke situ ya, kita agak enak juga sebetulnya ya mendengar udah pilpres lagi. Kok pilpres sudah diobrolin lagi begitu? Ini kan gara-garanya Jokowi ini. Ya, dukung Prabowo Gibran 2 periode. Lah pede amat. Kalau kemarin saya lihat ada di beberapa netizen itu instruksi apa ngemis. Karena politik itu sangat dinamis. Ya Jokowi ini bawa-bawa terus kepada politik lah, kita masih 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo udah ngomongin 2029. Masih lama dan itu kan masih dinamis. Bagaimana Barajp sendiri melihat atau Jokowi sendiri melihat bahwa nanti di 2029 tuh Prabowo bakal memilih Gibran lagi untuk menjadi wakil presidennya? Ya, sebenarnya kan pernyataan Pak Jokowi ini sangat normatif saja, nggak ada yang salah di situ. Karena gini, sampai hari ini pertama ya, kalau menurut survei salah satu lembaga survei terkemuka di Republik ini, kawan Mas Toto juga ya, seorang profesor mengatakan bahwa survei kemarin Agustus baru sebulan lalu itu approval rating itu dari masyarakat kepada Jokowi sampai hari ini masih 72% pasca turun dari presiden. Kemudian hampir setiap hari. Kepuasan publik itu tidak bisa ditanyakan kepada mantan presiden, Mas David. Oke. Saya lanjut dulu, Mas. Kemudian hampir setiap hari di rumah Pak Jokowi itu masyarakat terus datang dan Pak Jokowi ini tetap profesor loh. Pak Jokowi sampai hari ini terus mendengar. Salah itu metodologinya. Oke, gini Mas. Oke, betul ya, sebentar. Ini jurus Jokowi dari dulu seperti ini, jurus apa kita katakan relawan. Saya tuh agak susah ngomong relawan karena relawan itu harus rela begitu. Nah ini saya tidak melihat kerelaan di orang-orang yang menyatakan diri sebagai relawan Jokowi itu. Ini jurusnya nih, bawa pasti kepuasan ya, pasti pakai bahasa yang lain, approval rate. Nah ini kan satu pihak begitu. Yang mana kalau kita membicarakan hal ini sebagaimana akan dibahas oleh Pak Toto juga, itu metodologinya juga harus diuji. Kemudian apakah itu objektif atau tidak dan lain sebagainya. Ini mah jurus aja ngeluarin angka-angka approval rate 72% dalam pengertian bahwa ini bisa dijadikan sebagai landasan bahwa 4 tahun ke depan juga akan sama seperti itu. Kalau enggak dibalik begitu ya, Gibran yang jadi presiden, Prabowo yang jadi wakilnya. Amit. Jangan dipotong dulu. Hampir setiap hari itu Pak Jokowi menerima aspirasi masyarakat, datang ke Solo ke rumah pribadi beliau. Walaupun Pak Jokowi sakit, itu masyarakat terus datang berbondong. Nah, banyak aspirasi yang masyarakat juga titip untuk itu disuarakan oleh seorang masyarakat biasa, yaitu Jokowi yang sudah menjadi warga biasa, tetapi beliau masih dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oke, kalau patokannya banyak orang datang, tadi kan mengatakan begitu ya, salah satu bukti approval rate dari Jokowi itu apa? Banyak masyarakat datang kepada Jokowi. Loh, kamu itu nggak pernah ngelihat ajengan begitu ya, ulama, habaib itu
mereka juga didatangi kok. Malah bisa lebih banyak daripada didatangi Jokowi. Kemudian kita mengatakan berarti approval rate mereka itu lebih besar daripada approval rate-nya Jokowi. Lucu argumen yang dibangunnya itu. Lucu sekali. Yang mana kita juga bisa melihat dalam beberapa permasalahan itu malah Pak Jokowinya yang ngedatengin orang-orang, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Ya entahlah, itu argumen yang coba dibangun, rapuh sekali argumennya itu. Dalam konteks itulah sebagai masyarakat biasa, Pak Jokowi sampai hari ini juga menyampaikan hal-hal yang strategis ke publik. Termasuk kami relawan. Diinstruksikan relawan pertama dukung full program Prabowo Gibran. Kami juga sampai hari ini Mas Toto ya, beberapa relawan ini juga terlibat di dalam teknis-teknis pelaksanaan MBG di lapangan ya. Kemudian beberapa teman-teman yang coba menopang program koperasi Merah Putih. Lalu kemudian beberapa kawan-kawan terlibat bagaimana penyaluran pupuk untuk kemandirian dan swasembada pangan. Nah ini semua program-program kerakyatan Pak Prabowo Gibran yang harus ditopang oleh relawan, karena relawan ini punya basis massa di akar rumput. Berarti tidak hanya menyoal soal mengurusi Prabowo Gibran yang 2 periode, tapi program pemerintah juga tetap dikawal. Yasir, itu hanya satu titik hanya dari titik. Perbincangan besar strategis antara relawannya dengan Pak Jokowi sebagai pembina kami. Oke, pantas semangat dong ya. Oh, di situ mainnya baru paham saya. Jadi itu ya yang disebutkan tadi MBG. Di situ ada duitnya ya. Kemudian koperasi Merah Putih, di situ juga ada duitnya. Jadi pengen supaya ya pahamlah kita ya. Saya pikir begitu ya, saya pikir tadinya Pak Jokowi ini apa ya bahasanya itu? Godfather ya, Godfather. Ternyata lintas saja. Aduh, Masya Allah. Mau gimana saya berbicara itu ya? Jadi di dalam program-program pemerintah yang tadi disebutkan itu kan berbasis proyek ya, berbasis proyek. Karena kalau berbasis proyek pasti ada tender di dalamnya itu. Kalau ada tender di dalamnya ya ada pihak-pihak yang tahu jalur, ada yang tidak tahu jalur. Ironis sebetulnya ya kalau kemudian relawan Jokowi ini mengatakan kami juga di akar rumput memiliki basis yang sangat besar, kemudian mengawal program-program pemerintah seperti itu. Ini malah menunjukkan bobroknya. Apa pengertian mengawal di situ? Itu harus ada penjelasan. Ya, pengertian mengawal di situ apa? Memilih pemenang tender begitu maksudnya? Atau mengelola dana yang turun dari pemerintah begitu? Wah, repot kalau seperti ini ya. Repot kalau seperti ini. Jadi saya baru lihat video ini. Sekarang jadi mulai make sense semua begitu. Oh, begini cara bermainnya itu. Ya ala kulli hal ya, apa yang bisa kita dapatkan dulu sampai sini dulu begitu dari perkataannya orang ini. Tidak menjadi mengherankan sekarang kalau memang menjadi banyak sekali orang-orang yang mau ikut kepada Jokowi mania itu. Karena memang mau tidak mau ya, Pak Jokowi ini masih memiliki cengkraman di dalam pemerintahan. Malah beberapa aja itu sangat strategis. Yang mana pada akhirnya kekuatan ini dia dipakai untuk membuat jaringan-jaringan yang dikatakan relawan Jokowi. Yang mana pada akhirnya di bawahnya itu dipakai untuk mengawal program pemerintah. Nah, kalau kita berbicara dari segi filosofis ya, ideal. Tidak boleh tuh relawan Jokowi ngurusin MBG begitu. Kok relawan Jokowi ngurusin Koperasi Merah Putih? Enggak begitu cara kerjanya, Bos. Kalau inilah yang kita sebut sebagai konflik of interest begitu. Meskipun relawan-relawan Jokowi ini bukan pejabat publik begitu ya. Cuma kita menjadi terbayang mainnya kayak gimana di belakang itu ya. Saya tidak mau berbicara banyak dulu lah tentang hal itu. Yang mana pada akhirnya ya relawan yang tidak rela ya.
susah. Jadi kita ngobrolnya susah kalau sudah kayak gini. Kita teruskan dulu lah. Oh, itu yang kita bungkus. Jadi terakhir ke Mas Toto. Mas Toto melihatnya kalau ke depannya ini jadi gimana nih kekuatan dari relawan sendiri? Apakah masih punya power begitu untuk di 2029 nanti? Singkat saja Mas Toto. Menurut saya kalau apa yang kita lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir ya, terkait dengan relawan, kemudian sering mendapatkan jatah komisaris BUMN, lalu kemudian bahkan ada yang mendapatkan masalah terkait integritas. Menurut saya sudahlah, jangan lagi gunakan istilah relawan. Ya. Itu akan menjadi budaya yang tidak baik buat demokrasi kita, mencoreng nama dari tokoh yang kemudian dilekatkan pada nama relawan itu masuk saja ke tim ses. Tugas relawan kalau ingin menempatkan dirinya menutupi kekosongan yang dimiliki oleh partai, pertama, jangan menempatkan tokoh lebih gila dibandingkan kader partai. Problem dari Indonesia dalam demokrasinya adalah demokrasi kultus. Menempatkan seakan-akan bahwa tokoh tertentu itu bisa menyuruh kita melakukan apapun. Mau lompat ke sungai ikut ke sungai, mau konstitusi menabrak konstitusi. Relawan seharusnya menjadi pihak yang bahkan bisa memberikan feedback ketika tokoh yang didukungnya mulai melakukan hal-hal yang harus dikritik. Itu saja menurut saya. Ini hebat sekali ya Pak Toto, ini on point lagi. Ya tadi kata saya begitu, kalau mau begitu cara kerjanya ya mendekati Pak Jokowi dalam dalam tatanan yang paling tinggi, itu jadi komisaris BUMN, kemudian mendapatkan jabatan menteri, di lingkungan yang paling bawah mendapatkan tender MBG misalkan, mengelola koperasi. Janganlah pakai relawan begitu. Ini tidak baik ya. Kapan kita bau dewasa? Kalau seperti ini masih butuh puluhan tahun kalau tidak ratusan tahun begitu menunggu orang-orang seperti ini lenyap dulu ya. Secara praktek di lapangan begitu. Yang menarik tadi ya, yang menjadi pertanyaan, seberapa kuat relawan ini? Ini memalukan sebetulnya ya. Relawan kok ditanya seberapa kuat? Dalam pengertian pertanyaannya bagus begitu ya. Pertanyaan penanya ini bagus. Cuman ini jadi membuka borok. Makanya jawaban Pak Toto tadi, udahlah nggak usah pakai nama relawan begitu. Kalau saya melihatnya begini, seberapa kuat relawan ini dalam memajukan ya, atau sebagai penggerak lapangan bagi cita-citanya Pak Jokowi. Kalau seperti ini saya lihat kuat sekali. Kuat sekali relawan-relawan ini. Dananya besar. Mereka penampung pada akhirnya. Begitu. Ya, kalau apa yang saya duga benar dari apa yang dikatakan oleh orang ini, ya ala kulihalah. Ya, apa mau dikata? Apa mau dikata? Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan kebaikan bagi negara Indonesia, bagi warga-warganya, dan segera membinasakan orang-orang yang zalim. Ini saya lihat ya, sudah di luar kemampuan adatnya manusia ini. Ini sulit ngobrolnya itu. Ya kita cuma bisa menyeimbangkan narasi saja dan sedikit banyak menambah wawasan dan memahami apa yang sebetulnya terjadi. Demikian ya, mudah-mudahan relawan-relawan ini segera taubat dari minimal dari nama begitu sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Toto tadi. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.